Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes, bentar ya. Apa nih sahabat? Nak. Ya. Apa nak begitu? Kita ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Baik, sehat. Alhamdulillah, anak-anak. Walaupun di masa pandemi seperti ini, kalian harus tetap semangat. Dan jangan lupa selalu belajar di rumah. Terus jangan pergi kemana-mana, kecuali kalau ada keperluan penting. Dan kalian harus menjaga kesehatan. Selalu memakai masker. Kalau kalian pergi, kalian juga harus makan makanan yang bergizi. Anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga dengan berdoa kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar. Coba Saski disiapkan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Saski. Sebelumnya Pak Guru mau mengecek kehadiran terlebih dahulu. Pak Guru mau memanggil satu-satu, yang dipanggil nanti bilang hadir ya. Saski Auliariadi. Hadir. Ya, Nadira. Hadir. Vivi. Hadir. Angki. Hadir. Nada. Hadir. Elan. Hadir. Arjun. Hadir. Sulis. Hadir. Siva. Hadir. Nisa. Hadir. Ya, semuanya hadir ya. Anak-anak, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita akan men-screen lagu Indonesia Raya. Bentar ya. Kita nyanyi bersama ya. Bentar. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia, Indonesia tanah airku, kejayahmu, di sanalah aku berdiri, dari Bandung Indonesia bangsaku,
Jiwanya bangunan Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka. Merdeka, anakku yang Indonesia beriman. Raya merdeka. Merdeka, hiduplah Indonesia Sekali lagi ya. Raya. Indonesia Indonesia tanahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, tanah airku, marilah kita bernyanyi Indonesia bangsaku. Jiwanya bangun apa daya Indonesia. Nah, terima kasih. Nah, anak-anak, pada kegiatan hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran 1. Guru mau share dulu ya. Bentar. Pada pembelajaran kemarin kita telah mempelajari tema 8, kegiatanku, subtema 3, pembelajaran ke-6. Kalian masih ingat apa tidak? Pembelajaran kemarin kita membahas tentang cerita fiksi. Cerita fiksi itu berarti cerita karangan. Ya, masih ingat apa tidak? Contohnya apa? Seperti cerita fiksi seperti Timun Emas. Itu juga cerita fiksi. Terus dongeng, apalagi itu Danau Toba, bawang merah, bawang putih ya. Itu juga termasuk cerita fiksi. Nah, untuk hari ini kita belajar tema 9, kayanya negeriku, subtema 1, kekayaan sumber energi, pembelajaran ke-1. Pada kegiatan hari ini, tujuan pembelajaran nanti setelah mengamati video tentang energi listrik, siswa mampu menganalisis perubahan bentuk energi listrik
dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati video, siswa mampu memberikan contoh pemanfaatan listrik dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu membuat bagan urutan perubahan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat dan runtut. Yang keempat, dengan mengamati media video, siswa mampu menjelaskan definisi dari waduk bendungan dengan tepat. 5. Dengan mengamati media video, siswa mampu menerangkan pemanfaatan sumber daya waduk atau bendungan bagi manusia dengan benar. Nomor 6, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara dengan tepat. Yang ketujuh, melalui kegiatan wawancara, siswa mampu menuliskan laporan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan benar. Terus, nah coba anak-anak, ini pertama gambar apa? Halo. Ini pertama gambar apa? Gambar kabel ya? Kabel listrik. Pernah lihat kabel kayak gini apa tidak? Pernah ya? Di jalan kadang-kadang kalau ke Selawi, ya kalau di Selawi kita lihat kabel seperti ini. Terus yang kedua, ini gambar apa? Magicom atau magic jar ya. Ini gunanya untuk apa? Nanak nasi. Memasak nasi, ya. Juga bisa menghangatkan nasi. Yang ini gunanya untuk apa? Untuk saluran listrik. Nah, sekarang kita lihat video semuanya. Kembali lagi dengan tentang saya energi di sini. listrik. Hampir setiap harinya manusia menggunakan listrik untuk kebutuhan sehari-hari. Energi listrik yang digunakan berasal dari berbagai macam metode. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu jenis pembangkit listrik yang paling tua di antara pembangkit lainnya. Pembangkit listrik tenaga air ini bahkan sudah dikembangkan sejak zaman kuno. Pada saat itu, tenaga air yang didapatkan dari putaran kincir digunakan untuk menggiling gandum serta berbagai kegiatan lainnya. Nah, pembangkit listrik tenaga air ini awalnya mulai dikembangkan pada tahun 1770-an oleh seorang yang bernama Bernard Forest de Bellido. Beliau adalah seorang insinyur berkebangsaan Prancis. Ia menjelaskan teori tentang mesin hidrolik bersumbu vertikal dan horizontal dalam sebuah bukunya yang berjudul Arsitektur Hidrolik. Teori inilah yang dipakai dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga air itu. Nah, itulah sepintas sejarah awal mulanya PLTA. Next, kita lanjut komponen-komponen apa saja yang penting dalam pembangkit listrik tenaga air itu. Nah, setidaknya ada 5 komponen utama. Apa sajakah itu? Nomor 1, waduk atau bendungan. Salah satu komponen PLTA yang paling penting adalah waduk atau bendungannya. Komponen ini berfungsi untuk menampung air dalam jumlah besar, karena turbin membutuhkan pasokan air yang cukup dan stabil. Tak hanya itu, bendungan juga berfungsi untuk mengendalikan banjir. Nomor 2, pipa pesat. Pipa pesat adalah alat yang berfungsi mengalirkan atau menyalurkan air ke turbin. Nah, pipa pesat dirancang khusus dengan ketinggian tertentu agar energi potensial yang diberikan oleh air kepada turbin cukup untuk menggerakkan turbin tersebut. Nomor 3, turbin.
Turbin adalah komponen PLTA yang berfungsi menangkap energi mekanik dari aliran air dan meneruskannya ke generator. Pada roda turbin terdapat sudu, yaitu konstruksi lempengan dengan bentuk dan penampang tertentu. Aliran air yang melalui ruang di antara sudu tersebut akan mengakibatkan roda turbin berputar dan menghasilkan energi kinetik yang akan digunakan oleh generator nantinya. Nomor 4. Generator. Generator adalah komponen PLTA yang berfungsi untuk mengubah energi kinetik yang didapatkan dari turbin menjadi energi listrik dengan cara memanfaatkan putaran turbin untuk memutar kumparan magnet yang akan menghasilkan listrik. Nomor 5. Jalur transmisi. Nah, jalur transmisi berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Itulah tadi komponen-komponen penting dalam pembangkit listrik tenaga air. Lalu, bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga air tersebut? Pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit listrik yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk dapat menghasilkan energi listrik. Cara kerja pembangkit ini adalah, pertama-tama air dialirkan dari bendungan menggunakan pipa besar menuju turbin. Kemudian energi potensial dan energi kinetik air memutar turbin. Lalu energi kinetik yang dihasilkan oleh turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator. Dan kemudian energi listrik yang dihasilkan itulah yang akan ditransmisikan melalui jalur transmisi. Nah, itulah sekilas tentang cara kerja pembangkit listrik tenaga air itu. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Ya. Sekarang setelah kalian menyaksikan video tadi tentang PLTA atau energi listrik, coba ini listrik merupakan sumber energi yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Energi listrik biasa dimanfaatkan di rumah, antara lain untuk menyalakan komputer, menyalakan TV, menghidupkan mesin cuci, menghidupkan lampu, dan lain sebagainya. Ini gambar pertama, ini gambar apa? Coba anak-anak. Komputer. Komputer. Komputer ini memerlukan energi listrik ya. Ya. Nah, yang kedua ini gambar apa? Televisi. Televisi juga memerlukan energi listrik. Yang ketiga ini mesin cuci juga memerlukan energi listrik. Yang keempat, lampu juga memerlukan energi listrik. Yang terakhir ini berapa? Setrika juga memerlukan energi listrik. Coba anak-anak, kalau komputer ini setelah mendapatkan energi listrik, ini akan menyala ya. Ya. Menyala, nanti juga akan menjadi ada suaranya, terus mesinnya juga nanti juga panas, seperti itu. Kalau TV yang didapat energi listrik setelah itu akan mengeluarkan gambar dan suara. Yang mesin cuci juga setelah mendapatkan energi listrik, ini akan menyala dan berputar untuk mencuci pakaian. Kalau lampu nanti berubah menjadi penerang ya, penerang ruangan, juga akan menjadi panas. Setrika setelah mendapatkan energi listrik, nanti menjadi energi panas. Nah, sekarang ini ada alur perubahan energi listrik pada benda-benda di sekitar. Ini, kalian kalau menyalakan setrika, pertama
kabelnya dicolokkan ya. Ya. Colokkan. Terus setelah dicolokkan ke sini listrikanya ini nanti akan menjadi energi Panas. panas. Yang kedua, mesin cuci. Mesin cuci kabelnya dicolokkan ke listrik nanti menjadi energi Gerak. gerak. Yang ketiga, lampu. Lampu setelah dinyalakan akan menjadi energi Panas dan cahaya. energi panas dan cahaya. Sekarang setelah kalian melihat video tadi, juga mengamati gambar-gambar tadi tentang energi listrik, silakan kalian mengerjakan LKPD ya, lembar kerja LKPD-nya itu, lembar kerja. Dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, maka aliran listrik pun sampai ke rumah-rumah. Kita pun bisa memanfaatkannya untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik yang memudahkan kegiatan kita sehari-hari, seperti lampu, televisi, dan peralatan lainnya. Sekarang kalian menuliskan peralatan di rumahmu yang menggunakan energi listrik dan kegunaannya. Di sini ada nama peralatan, terus kegunaannya apa, gitu ya. Silakan dikerjakan ya. Gampang ini, 10 menit selesai pasti. Silakan kerjakan. Kalau sudah belum? Sudah selesai ya? Mbak, saya pengen coba nomor 1 sama nomor 2. Siapa yang mau membacakan hasil LKPD-nya? 2 saja. Yang mau membacakan silakan bilang saya gitu ya. Coba Nisa. Saya. Oh, Zaki. Nisa coba Nisa. Nomor 1 dan 2. Dua saja. Nama peralatannya apa? Setrika listrik. Ya, kegunaannya apa? Merapikan pakaian setelah dicuci. Ya, terus satu lagi, apa lagi? Saya. Ya, apa? Blender. Menghaluskan Gunanya apa? bahan makanan. Ya, apa gunanya? Menghaluskan bahan makanan dan minuman. Oke, siap. Bentar ya. Tadi suaranya putus-putus. Bentar. Jadi nomor 2, blender menghaluskan bahan makanan dan minuman.
Coba Arjun nomor 3 apa Jun? Magicar. Ya, Magicar atau Magicom ya. Itu kegunaannya apa? Memasak dan menghangatkan nasi. Ya, pinter. Elang, coba Elang. Apa lagi? Angin. Kipas angin. Ya, kegunaannya apa? Jaga ruangan agar tetap sejuk. Menjaga kondisi ruangan agar tetap sejuk. Zaski, Sejuk. peralatan di rumah apa? Ayo Zaski. Mesin cuci. Mesin cuci. Kegunaannya apa? Membersihkan pakaian yang kotor. Ya, membersihkan pakaian yang kotor. Kalian pasti semuanya punya mesin cuci ya. Coba Nisa, Nisa apa? Sulis, coba sulis. Sulis. Mesin cuci. Apa? Ulangi sulis apa? Televisi. Ya, kegunaannya apa? Sumber informasi dan hiburan. Ya, sumber informasi dan hiburan. Pasti kalian sering nonton TV di rumah ya. Ya. Nadira mana Nadira? Nadira coba. Suaranya mana suaranya Nadira? Kulkas. Kulkas. Kegunaannya apa? Mendinginkan dan mengawetkan bahan makanan. Mendinginkan dan mengawetkan bahan makanan. Pipi. Coba Pi, di rumah kamu ada apa? Mengawetkan bahan makanan. Ya. Kegunaannya? Lampu, terus kegunaannya apa? Menerangi ruang pada malam hari. Ya, sumber penerangan saat malam hari. Menerangi ruang pada malam hari. Ya, pinter. Coba. Apalagi yang belum? Yang kalian punya di rumah? Sanyo ya? Sanyo. Kalian pasti punya sanyo ya? Ya. Ya, sanyo itu untuk apa gunanya? Kolam mandi. Iya, untuk mengisi kolam ya, untuk mandi, untuk menyedot air dalam sumur. Sekarang semuanya punya barang elektronik di rumah ya. Sekarang kita masuk ke bendungan ya. Apakah sudah terlihat itu bendungan? Bendungan merupakan sebuah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk, danau, ataupun tempat rekreasi. Seringkali bendungan juga digunakan untuk mengalirkan air untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Bendungan memiliki bagian yang disebut dengan pintu air yang digunakan untuk mengalirkan air yang tidak diperlukan secara bertahap. Fungsi bendungan diantaranya sebagai pembangkit listrik untuk menstabilkan aliran air atau irigasi, untuk mencegah banjir, untuk bangunan pengalihan. Sekarang, kalian pernah lihat bendungan apa tidak? Yang pernah siapa? Saya. Lihat bendungan di mana? Pernah lihat
Di mana? Oh, di Jakarta ya, Lang? Di kali. Ya. Ya. Itu Kolam bendungannya. renang. Oh iya. Itu bendungannya air ya, Lang? Ya. Kalau Sulis pernah lihat bendungan di mana, Sulis? Apa di Sempor? Di Sempor ada, di Cacaban juga ada ya bendungan itu. Tapi itu waduk. Iya. Ya, sekarang sekarang kalian amati video. Pak Guru mau memutarkan video ini. Ini adalah salah satu bendungan. Bendungan atau dam adalah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air dalam volume besar untuk menjadi waduk atau danau. Pembangunan bendungan sangat bermanfaat karena dapat digunakan untuk mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air, penyedia air bersih, sumber irigasi sawah, tempat habitat untuk ikan dan hewan lainnya, pengendali banjir, dan bisa juga digunakan sebagai tempat rekreasi. Di Indonesia sendiri terdapat sekitar 500 bendungan, dan kali ini kita akan bahas yang terbesar di antaranya. Tapi sebelum kita lanjut, ayo subscribe dulu buat kalian yang belum subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Arab Tuber. Dan inilah 7 bendungan terbesar di Indonesia. Waduk Wonorejo. Bendungan ini terletak di sebelah barat kota Tulungagung, tepatnya di desa Wonorejo, kecamatan Pagerwojo. Bendungan ini berfungsi sebagai pembangkit tenaga listrik, pengendali banjir, pengairan, perikanan, olahraga, dan tempat rekreasi. Waduk ini memiliki tinggi 100 meter, panjang 545 meter, dan luas pengairan 7.540 hektar dengan debit air 15.000 meter kubik per detik. Hamparan air bendungan yang tenang dan berwarna biru, dikelilingi pegunungan tropis yang sejuk, membuat setiap orang yang berkunjung merasa takjub dengan keindahannya. Dan juga terdapat terowongan bawah tanah di Waduk Wonorejo. Waduk Gajah Mungkur. Waduk Gajah Mungkur terletak di selatan Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk yang dibangun pada tahun 1970-an ini membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, yakni Sungai Bengawan Solo. Dengan luas area sekitar 8.800 hektar, waduk ini mampu mengairi sawah seluas 23.600 hektar di 3 kabupaten, yakni Sukoharjo, Klaten, Sragen, dan Karanganyar. Pembangunannya pun harus menggusur warga di sekitar areal pembangunan dan ditransmigrasikan ke wilayah Sintiung, Provinsi Sumatera Barat. Sehingga untuk mengenang warga yang telah meninggalkan tempat kelahirannya karena pembangunan waduk ini, dibuatlah patung bedol desa di pintu masuk areal waduk. Waduk Kedung Ombok. Bendungan ini dibangun mulai tahun 1985 sampai dengan tahun 1989. Pembangunan waduk ini menenggelamkan 37 desa, 7 kecamatan di 3 kabupaten sekaligus, yakni Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Bojonegoro di Provinsi Jawa Tengah. Waduk Kedung Ombok dibangun di atas lahan seluas 6.576 hektar. Luasnya waduk ini bahkan harus memaksa penduduk sekitar untuk berpindah tempat tinggal. Waduk ini lebih difungsikan untuk irigasi dan pembangkit listrik, dan kini mulai dikembangkan menjadi sarana wisata yang bisa diandalkan. Waduk Karian. Waduk Karian berlokasi di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Waduk Karian akan menampung 314,7 juta meter kubik air dan mengenai lahan seluas 1.740 hektar dengan luas keseluruhan 2.226 hektar. Bendungan Karian merupakan bendungan yang multifungsi karena akan dimanfaatkan sebagai sumber air baku, irigasi, pembangkit tenaga listrik, dan pariwisata. Selain itu, bendungan ini juga berfungsi sebagai pengendali banjir yang membendung Sungai Ciberang.
Karena ini masuk dalam proyek strategis nasional, pembangunan waduk Karian dapat diselesaikan secepatnya. Mengingat manfaat waduk Karian sangat besar untuk masyarakat. Bendungan Batu Tegi. Bendungan Batu Tegi merupakan bendungan yang terletak di daerah Bekon Batu Tegi, air nandingan Kabupaten Tanggamus, 80 km dari kota Bandar Lampung. Waduk yang namanya berarti batu yang tegak ini memiliki luas 3.560 hektar. Bendungan Batu Tegi yang diresmikan tahun 2004 memiliki fungsi utama sebagai pembangkit listrik tenaga air dan pengairan irigasi. Namun saat ini, bendungan ini menjadi salah satu objek wisata bagi penduduk Lampung dan sekitarnya, karena di sekeliling waduk terdapat pegunungan yang sangat indah. Waduk Jati Gede. Proyek pembangunan Waduk Jati Gede telah dirancang 50 tahun silam, namun baru dimulai kembali pada tahun 2008, diresmikan pada tahun 2015. Terhitung pembangunannya memakan waktu selama 6 tahun hingga areal dengan 4.896 hektar ini komplit tergenang air pada awal tahun 2016. Seperti waduk lainnya, Waduk Jati Gede pun memiliki fungsi utama untuk sarana irigasi dan pembangkit listrik tenaga air. Selain itu, juga berfungsi sebagai sarana budidaya perikanan air tawar, sarana olahraga air, dan sarana rekreasi. Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur berada di Kabupaten Purwakarta, dibangun pada tahun 1957 dengan areal luas danau saja mencapai 8.300 hektar. Waduk Jatiluhur merupakan pionir waduk yang serbaguna di Indonesia, sehingga pemanfaatannya tak hanya buat pembangkit listrik saja. Fasilitas penunjang Waduk Jatiluhur menjadi tempat wisata yang terbilang cukup lengkap. Tak hanya fasilitas wisata air semacam perahu-perahu sewaan saja, namun hotel, restoran, villa, dan bunga lampung tersedia dengan banyak. Di sini pun menjadi pusat pelatihan bagi atlet nasional cabang dayung dan dragon boat. Itulah 7 bendungan terbesar di Indonesia. Silahkan like dan share di media sosial kalian. Sampai jumpa. Ya, setelah kalian mengamati video tadi tentang manfaat bendungan, sekarang kalian silakan tulis 5 manfaat bendungan. Ya, ini LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik. Silakan ditulis manfaat bendungan yang tadi kalian tangkap setelah melihat video. 5 menit selesai ya. Akan dikerjakan. Jangan berisik, Elang. Sudah. Juga. Yang manfaat bendungan nomor 1 apa? Coba. Irigasi. Yang kedua, Penyediaan air baku. ya, penyediaan air baku. Berarti untuk minum ya. Yang ketiga, PLTA apa? Pembangkit listrik tenaga air. Ya, pembangkit listrik tenaga air. Terus manfaat bendungan yang keempat apa? Pariwisata dan olahraga. Manfaat bendungan yang kelima apa? Mengendali banjir. Ya, pintar ya. Coba, ini adalah salah satu gambar bendungan
bendungan di Indonesia. Ya. Bendungan itu isinya air. Air ditahan, dikumpulkan. Terus manfaatnya apa? Lihat ini, beberapa manfaat yang mampu diberikan sebuah waduk, diantaranya adalah nomor 1, itu ada irigasi ya tadi ya. Kalian tadi menyebutkan irigasi, ya betul. Pada saat musim hujan, air hujan yang turun di daerah tangkapan air sebagian besar akan mengalir ke sungai-sungai. Air itu dapat ditampung sehingga pada musim kemarau, air yang tertampung tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, antara lain untuk irigasi lahan pertanian. Ya, kalau di daerah dataran rendah seperti di Waduk Wonorejo, di Kebumen itu ada waduk. Ketika musim hujan airnya ditampung. Setelah musim kemarau nanti airnya untuk irigasi sawah. Yang kedua, persediaan air baku. Penyediaan air baku ya. Waduk selain sebagai sumber untuk pengairan persawahan, juga dimanfaatkan sebagai bahan baku air minum, di mana di perkotaan sangat langka dengan air bersih. Ini untuk daerah kota ya. Kalau di daerah kita, pegunungan, alhamdulillah airnya untuk minum lancar ya, bersih, sehat. Yang ketiga, manfaat bendungan sebagai PLTA. PLTA itu singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. Dalam menjalankan fungsinya sebagai PLTA, waduk dikelola untuk mendapatkan kapasitas listrik yang dibutuhkan. Pembangkit listrik tenaga air adalah suatu sistem pembangkit listrik yang biasanya terintegrasi dalam bendungan dengan memanfaatkan energi mekanis aliran air untuk memutar turbin, diubah menjadi energi listrik melalui generator. Terus manfaat yang keempat. Coba dibaca ini apa? Pariwisata air. Ya, pariwisata dan olahraga air. Dengan pemandangan indah, waduk juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Itu adalah salah satu gambar ya. Gambarnya ada orang naik perahu olahraga itu. Biasanya balapan. Ya. Selain tempat rekreasi juga dimanfaatkan sebagai tempat olahraga air maupun sebagai tempat latihan para atlet olahraga air. Yang kelima, dibaca. Pengendali banjir. Ya, pintar. Dengan dibangunnya waduk, maka kemungkinan terjadi banjir pada musim hujan dapat dikurangi dan pada musim kemarau air yang tertampung tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Antara lain untuk pembangkit listrik tenaga air, untuk irigasi, lahan pertanian, untuk perikanan dan pariwisata, dan lain sebagainya. Sampai bendungan paham ya manfaat dari bendungan? Paham? Coba sekarang kita ayo tepuk semangat ya. Tepuk semangat biar kalian semangat. Kayaknya nggak semangat ini. Kita contohkan ya, tepuk semangat. Semangat. Gitu ya. Semangat. Ya coba ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat.
Semangat. Semangat. Ya, semangat ya. Kalian harus semangat kalau belajar. Coba ini dilihat, ini gambar orang sedang ngapain? Yo, menurut kalian ini orang lagi ngapain? Sedang melakukan wawancara ya. Sedang melakukan wawancara itu. Wawancara adalah kegiatan melakukan tanya jawab untuk mendapatkan atau memperoleh informasi dari narasumber orang yang diwawancarai. Sebelum melakukan wawancara, terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan guna mengumpulkan informasi yang diperlukan dari narasumber. Setiap melakukan wawancara, informasi yang diperoleh dikemas dalam sebuah laporan. Nah, sekarang kalian membuat pertanyaan dulu ya, 5 pertanyaan terkait wawancara terkait energi listrik ya. Nanti pertanyaannya nanti bisa dibuat untuk mewawancarai teman kalian. Nanti misalnya Zaski nanti mewawancarai siapa? Si Siva ya. Elang. Siva, Zaski nanti wawancarai si Siva. Nanti Siva menjawab ya. Misalnya nama kamu siapa? Gitu ya. Nanti Siva yang jawab. Zaski paham ya, Zaski? Ya. Coba sekarang kalian membuat pertanyaan. Semuanya membuat pertanyaan. Nanti setelah itu mempraktekkan mewawancarai lewat Zoom ya. Silakan. Nama kamu? Saya Elang. Coba sekarang kalau sudah, coba Zaski mewawancarai hasilnya, hasil membuat pertanyaan wawancara. Coba Zaski mewawancarai Siva, coba. Coba Zaski. Pertanyaannya. Siapa namamu? Ayo Siva, jawab Siva. Nama saya Syifa. Terus yang kedua, terus semuanya. Zaski, coba dari 5 pertanyaan itu ditanyakan semua ke Siva. Barang elektronik apa saja yang kamu punya di rumah? Televisi dan kipas angin. Menurutmu, kamu bagaimana cara menggunakan televisi? Pertama-tama tekan kabel televisi, lalu pencet power, lalu tekan remote tombol power yang ada di remote. Berapa kali kamu menghidupkan televisi? 1 hari 2 kali.
Apakah di rumah ada barang lain yang menggunakannya memakai energi listrik selain TV dan kipas angin? Ada kulkas dan radio. Sudah selesai? Ya. Ya, terima kasih buat Zaski dan Siva. Setelah Zaski membuat pertanyaan tentang energi listrik dan membuat pertanyaan itu untuk Siva. Baik, anak-anak, pada kegiatan hari ini selesai ya. Tadi kita mempelajari tentang apa ya? Energi listrik. Energi listrik. Itu energi listrik itu dari energi listrik dan perubahan energi listrik. Terus setelah energi listrik kita juga mempelajari tentang Bendungan air. bendungan. Manfaat bendungan apa saja? Irigasi. Penyediaan air baku. PLTA. Peristiwa dan olahraga. Banjir. Iya, pintar. Terus mempelajari tentang apa lagi? Wawancara. Ya, wawancara. Wawancara adalah kegiatan melakukan tanya jawab untuk mendapatkan atau memperoleh informasi dari narasumber orang yang diwawancarai. Sebelum melakukan wawancara, tadi kalian sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk ditanyakan ke narasumber. Sekarang kalian setelah mempelajari tadi, kalian mengerjakan LKPD. LKPD-nya ini LKPD-nya ya, soal evaluasi, maaf. Nanti Pak Guru filenya kirim di WA, namanya siapa, terus nomor absen. Ini ada sekolah SD Negeri Pecangluk 2, kelas 4, 2. Tema 9, kayaknya negeriku, subtema 1. Di sini kalian nanti Pak Guru filenya kirim di grup WA, kalian buka, nanti dikerjakan boleh dikerjakan pakai buku tulis ya. Ada 5 soal. Nomor 1, tempelkan gambar pada kotak sesuai dengan urutan perubahan energi listrik pada benda. Yang kedua, sebutkan minimal 5 benda di rumahmu yang menggunakan energi listrik. Yang ketiga, buatlah penjelasan mengenai gambar di atas. Jadi kalian menjelaskan tentang gambar di atas. Yang keempat, sebutkan minimal 4 manfaat dari bendungan waduk. Yang kelima, wawancara. Ya, kalian melengkapi wawancara tersebut. Paham ya? Nah, ini dulu ya untuk pelajaran tema 9-nya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian harus tetap semangat untuk belajar. Baik ya, terima kasih. Sampai jumpa di
hari berikutnya. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat.